mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika ingin mewawancarai Anda. Boleh? Boleh, silakan. Iya. Sebelum mulai, bolehkah Ibu perkenalkan diri? Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Wisda. Kebetulan saya anggota TNI Angkatan Darat dan baru sebulan ini saya menjalankan purna tugas. Pangkat terakhir saya adalah mayor. Saya sudah berkeluarga, anak saya 3, cucu 1. Baik Bu, mulai untuk wawancaranya. Apa yang memotivasi Anda untuk bergabung dengan TNI Angkatan Darat? Motivasi saya sejak kecil saya memang sudah cita-cita ingin menjadi TNI. Kemungkinan karena basic dari bapak saya juga adalah anggota TNI dan kebetulan beliau adalah polisi militer yang bertugas di Tasikmalaya, masuk kepada Kodam 3 Siliwangi, yaitu Pomdam 3 Siliwangi yang berpusat di Bandung. Itu motivasi saya dari awal karena memang mungkin kehidupan sehari-hari melihat bapak saya berpakaian dinas, akhirnya timbullah motivasi saya untuk bisa menjadi seorang TNI Angkatan Darat wanita. Oke. Lalu siapa yang menginspirasi Anda untuk bergabung dengan TNI? Inspirasi itu memang banyak ya, terutama karena memang saya sudah cita-cita ingin menjadi TNI dan ada inspirasi pun ketika saya datang ke Bandung diajak bapak saya untuk mengantar bapak saya membikinkan SIM ABRI. Jadi kalau TNI itu kalau memegang mobil dinas dia harus memiliki SIM TNI, yaitu SIM ABRI yang dibuatnya adalah di polisi militer. Waktu itu mengantar bapak saya ke Bandung, ke Jalan Jawa. Di situ ketemulah 2 orang kowat, yaitu Sersan Yuli dan Sersan Tini. Kebetulan mereka sudah pensiun, terakhir pangkatnya adalah mereka letkol kalau nggak salah, yang satu kolonel apa letkol, pokoknya sudah jadi pamen tapi sudah pensiun juga karena dia senior jauh dengan saya. Nah disitulah karena sudah cita-cita ingin menjadi TNI, dapat lagi ketemu dengan kowat yang memang waktu itu tugas kelihatan seperti gagah, bagus, dan akhirnya timbullah keinginan saya semakin besar untuk menjadi seorang TNI. Lalu di mana Anda menjalani pendidikan atau pelatihan semasa militer pertama kali? Melaksanakan pendidikan itu di Pusdikowat se-Indonesia, satu-satunya ada di Lembang, yaitu Pusdikowat yang memang untuk mendidik anggota TNI wanita Angkatan Darat adanya di situ. Dan bisa juga 3 angkatan juga ada di situ, yaitu TNI Darat, Laut, Udara. Kita berpendidikannya adalah di Pusdikowat yang ada di Lembang, Pasir Jati. Kita dididik selama 5 bulan pendidikan dasar, 3 bulan adalah pendidikan kecabangan. Kecabangan itu kita banyak sekali kecabangan, yaitu ada kesehatan, ada polisi militer, ada angkutan, dan lain-lain, ada banyak. Nah disitulah nanti setelah 5 bulan pendidikan dasar, lalu 3 bulan dipecah. Jadi kita waktu itu saya tahun 88 masuk pendidikan berjumlah 50 orang dan 25-nya kesehatan, 25-nya adalah Aceh. Lalu mengapa Anda memilih TNI Angkatan Darat dibandingkan cabang militer lainnya? Ya itu yang saya sudah sampaikan tadi di awal, kemungkinan karena saya lingkupnya adalah Angkatan Darat, paman saya Angkatan Darat, om saya Angkatan Darat, termasuk bapak saya pun Angkatan Darat, dan kehidupan sehari-hari lihat bapak saya juga berpakaiannya hijau, tidak biru, seperti Angkatan Udara dan Angkatan Laut itu udah biru tua dan biru muda ya, mereka sama si biru cuma antara muda dan tua. Jadi kemungkinan disitulah saya kepinginnya ikut Angkatan Darat. Lalu kapan Anda merasa momen paling berkesan selama bertugas? Momen paling berkesan bertugas itu ketika saya tuh bertugas di tempat yang baru, pasti akan timbul tantangan baru. Dan kebetulan saya selama dinas 36 tahun itu saya sudah pernah dinas Manado, Gorontalo, dan Kota Mobagu. Terus lembaga farmasi, kembali ke Kodam 3 Siliwangi. Nah momen dari sekian berdinasan itu ada satu momen yang memang benar-benar saya suka, yaitu ketika saya berdinas di Manado dan saya mendapat surat perintah dari Dandenkes ya untuk mengikuti TMMD di Pulau Sangiang Talaut.
Disitulah kemungkinan hanya wanita TNI kali satu-satunya yang pernah ikut MMD kala itu, tapi nggak tahu kalau sekarang apakah memang sudah ada yang pernah ikut atau tidak disebutkan ikut MMD. Tetapi kalau saya waktu itu kemungkinan hanya saya, karena di Manado pun kuatnya itu banyak, tapi waktu itu saya yang diperintahkan ke sana untuk mengikuti selama 21 hari dan mengikuti pengobatan massal di daerah Kawiyo dan Matutuang yang memang tidak ada perjalanan darat, semuanya adalah lewat laut, dan itu mau ke dekat perbatasan Filipina. Mungkin itu momen yang benar-benar saya tidak akan lupakan selama itu, karena itu adalah sesuatu yang mungkin tidak akan pernah saya bayangkan saya akan seperti itu. Oke. Baik Bu, apa keterampilan baru yang Anda pelajari selama bergabung dengan TNI? Keterampilan saya di TNI itu banyak ya, mungkin yang di sipil itu tidak mungkin kita akan terima, yaitu saya bisa menembak, saya bisa melempar granat, karena memang itu dasar yang memang kita pernah pelajari di pendidikan. Dan kalau menembak itu setiap tahun kita pasti ada latihan menembak, dan latihan menembak itu kita ikuti, ada menembak pistol dan menembak senapan. Kalau senapan ketika kita bintara biasanya dipakai bintara sama tamtama, tetapi kalau pistol biasanya dipakai sama perwira. Itu mungkin keahlian yang bertambah banyak sih. Kalau di militer itu kita senang ya, karena mungkin kalau kita menjiwai dengan kedinasan kita, dengan kemauan kita dari awal kita ingin hidup di situ, ya kita dinikmati saja. Selanjutnya, bagaimana Anda mengalami tekanan atau tantangan selama bertugas? Saya mengatasinya adalah kalau tantangan itu ya seperti apa. Contoh soal pekerjaan itu harus selesai dalam jangka waktu singkat. Kita usahakan segimana mungkin kita harus selesaikan itu. Disitulah kita harus mengatasi kesulitan itu kita dengan cara menyelesaikan setiap tugas yang kita terima atau menyelesaikan setiap tantangan itu semampu kita. Karena apa? Semampu kita. Kalau memang kita tidak bisa, ya kita tanggung risiko. Kalau kita bisa, ya kita dapat reward bagus ya dari pimpinan atau dari apa. Tetapi disitulah kita atasi sendiri. Kalau memang tidak bisa, kita bisa koordinasi dengan yang lain mengatasinya. Tetapi insya Allah semampu-mampunya juga, sesulit-sulitnya juga pasti kita mampu, karena mungkin pimpinan pun akan memberikan tugas kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi mengatasinya dinikmati aja, jangan kita merasa aduh sudah dapat tugas beban berat. Dari awal kita sudah merasa beban itu berat, akan berat selamanya. Tetapi seberat apapun kita nikmati, kita enjoy, kita berusaha segimana caranya kita bisa mengatasi pekerjaan itu, insya Allah pasti akan lancar. Jadi bawa happy aja, bawa nikmati aja, jangan aduh gimana ya segini, itu agak sulit ya kalau kita merasakan awalnya kita sudah berat, kesananya pun akan berat. Iya. Jadi harus di bawah happy. Di bawah happy aja, walaupun kita nggak tidur seharian, tapi kalau kita bawa happy hasilnya pun akan nikmat. Karena apa? Kalau pekerjaan itu kita selesai, kenikmatan tersendiri yang akan kita dapat dari hasil itu. Karena apa? Kita dapat pujian, kita dapat melaksanakan tugas itu dengan baik, berarti kan itu prestasi dari kita. Iya. Ibu, bisa ceritakan rutinitas harian Anda selama masa penugasan? Kalau penugasan itu rutinitas, kalau kita karena kebetulan kalau kawat itu adanya di staf ya, ada sih di batalion juga gitu. Kita alurnya ya kalau di pusti-pusti berarti kita mendidik adik-adik kita yang sedang masuk pendidikan, mereka rutinitas seperti itu. Kalau misalkan di batalion yang mengikuti alur kegiatan batalion. Kalau saya di staf, dan kebetulan saya di pekerjaan saya di kesehatan angkatan darat, dan terakhir juga saya di rumah sakit Pusira, kebetulan di rumah sakit. Jadi rutinitasnya yang paling rutinitas itu adalah apel pagi, apel siang, itu bisa kita harus ikutin. Karena apa? Kenapa kita harus apel pagi, apel siang? Apel pagi itu adalah momen di mana satuan itu akan menyampaikan sesuatu, atau ada kabar, ada surat edaran, atau ada penugasan atau apa, atau ada kejadian apa-apa di luar yang harus disampaikan. Disitulah akan disampaikan ke anggota, akhirnya kita akan tahu, oh seperti ini loh, ada kejadian seperti ini loh, terus ada pengumuman seperti ini. Itulah fungsinya apel pagi dengan apel siang. Dan disitu pun kita akan memulai dengan doa yang akan disampaikan oleh pengambil apel pagi itu atau siang itu adalah doa mulai bekerja dengan doa setelah
bekerja. Jadi kita selalu diawali dan diakhiri dengan doa. Nah, rutinitasnya seperti itu. Dan setelah apel pagi selesai, kembali ke ruangan masing-masing, kita bekerja sesuai dengan aktivitas kita dan jabatan kita di situ seperti apa. Jadi ya itulah Aruna seperti itu bekerja ya. Kalau kita sudah bekerja dan kita sudah punya jabatan. Contoh terakhir saya ada jabatannya, saya di penerimaan pasien di rumah sakit. Jadi rutinitas setelah apel pagi atau setelah upacara atau setelah itu kita kembali ke tempat pendaftaran pasien, kita ketemulah umok dengan pasien yang beraneka ragam, yang sifatnya yang begini begitu. Disitulah kita harus mengatasi seperti apa kita mengatasi pasien yang memang ada kendala dan segala macam. Itu mungkin rutinitas sehari-hari karena memang jabatan di situ. Tetapi ada mungkin tambahan kalau kita melaksanakan rapat koordinasi atau kita melaksanakan ada kunjungan tamu, itu adalah kegiatan tidak rutinitas tetapi kegiatan tambahan. Kalau rutinitasnya dikembalikan sesuai dengan jabatan apa yang kita jabat di situ. Lalu, jika Anda bisa memilih misi atau penugasan seperti apa yang ingin Anda jalani di masa depan? Kalau Kowat itu biasanya tidak ada misi penugasan yang ikut bertempur ya. Tetapi contoh soal seperti di Papua, di Aceh yang dulu memang konflik ya. Biasanya Kowat tidak diikutkan, hanya tentara pria saja. Tetapi kalau saya kepengen penugasan yang pengen saya inginin dari dulu adalah ketika saya di perbatasan soal perdamaian yang ada ke Bosnia, yang ada ke tempat-tempat Sahara atau itu perbatasan. Saya suka dengan itu karena apa? Karena memang itu adalah kemanusiaan. Kita bertugas sebagai pengamanan saja perbatasan seperti itu. Dan sekarang pun kalau memang ada orang menawarkan saya, mau nggak kemanusiaan ke Palestina, saya mau. Karena apa? Kasihan saudara-saudara kita yang ada di sana itu, sementara ini mereka butuh dukungan dan butuh apa ya istilahnya, kasih sayang dari kita yang selama ini mungkin orang tuanya sudah tidak ada, yang memang ibu bapaknya mungkin sudah tidak ada, yang memang anaknya mungkin sudah tidak ada, yang ibu ditinggalin anak ditinggalin ibu, adik bapak atau segala macam. Itu ada yang mungkin itu yang kepengen saya kalau misalkan ada penugasan. Tapi sementara ini kalau untuk berperang mungkin kita Kowat tidak, tetapi bapak-bapak saja antara laki-laki, itu pun hanya yang ada di sini yaitu ketika di Papua dengan GAM atau di Aceh. Kalau Aceh sekarang mungkin sudah berkurang ya konflik, mudah-mudahan tidak seterusnya kita damai, Indonesia bersatu, makin jaya dan makin sukses, kita saling menghormati satu sama lain. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk masalah apa kedepannya ya, seperti apa kalau dari itu aja. Saya suka dengan perdamaian, tapi kalau untuk Kowat sementara belum ada untuk berperang. Oke. Yang terakhir Bu, jika ada satu hal yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda tentang prajurit? Pesan saya, seandainya ada adik-adik atau anak-anak ya, mungkin anak kalau saya sekarang, karena saya sudah usia dan saya pun sudah purna, berarti yang sekarang masuk itu mungkin seumuran dengan anak saya, yang bungsu paling ya, seumuran anak bungsu. Apabila mereka mau masuk ke TNI, ikutilah apa perintah itu, selama perintah itu memang kita bisa melaksanakan dengan baik. Jadilah prajurit yang profesional, handal, dan dibanggakan oleh nusa dan bangsa, dan menjadilah prajurit yang jujur, dan menjadilah prajurit yang patriotisme, dan menjadi prajurit yang harus berpedoman pada Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Kita nanti punya Sabta Marga dan Sumpah Prajurit untuk pedoman kita kehidupan sehari-hari, yaitu di situ sudah ada 7 dan 5 ya, Sabta Marga dan Sumpah. Mungkin itu yang saya pesan kepada adik-adik sekalian, jadilah tentara yang handal, profesional, patriotisme. Yuk kita sama-sama jaga negara Indonesia ini tetap aman, damai, dan rakyatnya selalu berharap kepada kita, karena ada masyarakat, ada keamanan. Keamanan itu adalah pada kita. Yuk kita amankan negara ini,
kita tetap damai, kita saling menghargai satu sama lain, karena di negara Indonesia itu ada beraneka ragam suku, beraneka ragam budaya, beraneka ragam agama. Disitulah kalau kita saling damai, saling hidup bersama, saling menghormati satu sama lain, alangkah indahnya negara ini. Ya. Jadi ayo kita satu tujuan, Indonesia merdeka tetap jaya, dan love you Indonesia bersama. Ya. Mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mudah-mudahan ini manfaat buat Salma, bisa membawa hasil yang bagus, karena ini mungkin untuk nilai pendidikan ya yang berpuas itu, ya mudah-mudahan sukses selalu buat adik-adik semua, karena bagusnya generasi penerus, bagusnya Indonesia. Beradabnya adik-adik kita, beradabnya budaya, beradabnya remaja kita, maka akan beradablah bangsa ini. Ya. Titip pesan dari kami semua yang sudah purna tugas dari kemiliteran, jaga nama baik Indonesia di luar negeri, jaga masyarakat kita yang ada di dalam ini. Yuk kita saling gotong royong, saling membantu satu sama lain. Jayalah untuk Indonesia semua. Aja. Baik, Ibu, mungkin segitu saja pertanyaan wawancara dari saya. Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama, sukses selalu buat kita semua, sehat selalu ya. Terima kasih ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam.